Perkenalkan, nama saya Anselmus Aseliong dengan NIM 122012220. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai UX Design di mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Kita masuk pada bagian pertama. Yang pertama itu ada pengertian UX Design. UX Design mengacu pada user experience yang memiliki tujuan pembangun interaksi antar perusahaan, produk atau dengan penggunanya terkesan mudah, nyaman, dan menyenangkan. Untuk itu, dalam proses UX design, harus mengerti kebutuhan pengguna dan mudah dipelajari dan digunakan, serta pengguna memiliki kendali penuh dalam penggunaannya. Berikutnya ada tujuan dari UX design. Ada 3 tujuan. Yang pertama itu memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna. Sebuah website atau aplikasi mobile tentu digunakan untuk mengenal produk atau layanan, serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan, sehingga pengunjung suatu website akan merasa nyaman dengan tampilan yang ada dan dukungan dengan user experience yang baik. Yang kedua, yaitu membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Maksudnya di sini pengunjung aplikasi website atau mobile mempunyai alasan utama saat mengunjung suatu aplikasi, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga itu meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda. Untuk tujuan user experience yang terakhir, digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Dengan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna, maka akan memberikan dampak yang baik pula pada bisnis yang Anda bangun. Keuntungan di sini dapat berupa peningkatnya traffic website atau aplikasi, kemudian penjualan produk dan promosi jasa yang ditawarkan menjadi lebih meningkat. Berikutnya ada metode dari UX design. Ada beberapa metode dalam membangun UX design. Setelah kita mengenal tujuan dan pengertian dari UX design, berikutnya kita akan mengetahui metode-metode yang harus diperlukan untuk membangun UX design. Yang pertama itu ada user centered design, yaitu metode user express. Yang pertama adalah user centered design atau desain yang berpusat pada pengguna. Jadi UX yang diberikan dibuat berfokus pada pendekatan melalui proses diskusi dengan pengguna langsung. Biasanya akan dilakukan proses wawancara oleh UX Researcher, di mana dalam proses dialog tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang berupa data yang dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan sebuah desain, sehingga desain produk awal yang akan dibuat lebih berfokus pada memasukkan atau saran yang diberikan oleh beberapa user yang telah diwawancarai. Yang kedua itu ada activity center design. Metode yang selanjutnya adalah activity center design atau desain yang berpusat pada aktivitas, di mana segala fokus untuk pembuatan desain aplikasi tergantung pada aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang Anda tempati. Jadi di sini pembuatan desain yang kita buat itu tergantung pada pada perusahaan yang kita tempati, di mana setiap perusahaan memiliki fondasi dan sistem kerja yang berbeda-beda. Aktivitas di sini terbagi menjadi tasks atau tugas, action atau tindakan, dan operation atau operasi. Dan ketiga, jenis aktivitas tersebut akan membantu dalam pembuatan struktur UX design yang baik dan sesuai dengan produk yang dibuat. Berikutnya ada keep it simple stupid. Metode yang ketiga adalah keep it simple stupid atau tetap sederhana. Kata bodoh di sini maksudnya adalah dalam pembuatan sebuah desain, hal yang terpenting adalah kesederhanaan dan tidak mengandung unsur kerumitan di setiap elemen. Jadi metode ini lebih mengutamakan dalam pembuatan desain yang sederhana mungkin, namun memiliki tampilan yang baik serta mendukung pengalaman penggunaan yang efektif. Berikutnya ada goal direct design, metode terakhir yang dapat diterapkan pada pembuatan user express
adalah goal direct design atau desain sebagai fokus utama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini Anda dapat memulai mewawancarai beberapa user yang nantinya dapat disebut diolah langsung ke dalam sebuah desain aplikasi. Jadi metode keempat ini hampir mirip-mirip dengan metode yang pertama. Berikutnya di sini saya mencantumkan ada perbedaan antara UX dan UI. Setelah mengetahui apa saja metode user express dan selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai perbedaan antara UI dan UX. Yang paling mendasar perbedaan antara user interface dan user express adalah terletak pada tujuan dan fungsi keduanya. Untuk UI sendiri, lebih berfokus pada membuat sebuah tampilan visual pada aplikasi yang akan diimplementasikan ke dalam bentuk kode untuk menghasilkan antarmuka yang dapat diintegrasikan oleh pengguna. Sedangkan UX lebih berfokus pada bagaimana memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna produk digital yang Anda bangun. Perbedaan selanjutnya terletak pada bentuk visualisasi dari UI dan UX itu sendiri. Dari sisi antarmuka, penggunaan UI dapat dilihat oleh pengguna dengan baik pada interface aplikasi, sedangkan pengalaman penggunaan UX tidak dapat dilihat secara langsung, namun bisa dirasakan dari proses ketika berinteraksi langsung dengan aplikasi. Di sini saya menambahkan gambar tampilan desain dari sebuah website yang saya kerjakan di mata kuliah Web Programming 3. Ini adalah tampilan dari desain aplikasi TripShop. Untuk ini adalah tampilan login, desain tampilan login, dan ini desain untuk registrasi akun. Di sini saya menggunakan warna dominan biru. Berikutnya ini ada desain untuk tampilan user. Di sini saya menggunakan warna biru dan abu-abu. Dan di sini untuk tampilan admin, dashboard admin. Di sini saya membuat tampilan desainnya sesederhana mungkin supaya mudah dimengerti oleh pengguna. Berikutnya ada kesimpulan UX design. Saya menyimpulkan ada 4. Yang pertama itu user express adalah proses pengalaman penggunaan yang dilakukan saat interaksi dengan produk suatu aplikasi. UX sendiri sangat berhubungan dengan namanya UI. Jadi keduanya itu saling berhubungan. Dan tujuan dari user express adalah memberikan kemudahan bagi pengguna saat menggunakan beberapa fitur pada produk digital yang ada. Yang ketiga itu metode dari user express sendiri terbagi menjadi 4, yaitu user centered design, activity centered design, keep it simple stupid, dan goal direct design. Dan pentingnya menggunakan user express di sini adalah membantu dalam meningkatkan traffic dan keuntungan bisnis produk perusahaan serta memberikan kemudahan dan pengalaman yang baik dan menyenangkan kepada pengguna. Oke, sudah selesai. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai UX design. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.